Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Reni Septiana dengan NIM 501192746. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil pemahaman saya mengenai sistem pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik serta bagaimana hal tersebut saya bandingkan dengan pengalaman nyata yang saya temui di sekolah. Selain itu, saya juga akan menyampaikan poin-poin penting dari artikel pengayaan sesi 8 dan mengaitkannya dengan modul 6 serta tayangan video yang telah saya amati. Ketika mempelajari sistem pendidikan di berbagai negara ASEAN dan Asia Pasifik, saya menemukan bahwa secara umum ada sejumlah persamaan yang sejalan dengan kondisi pendidikan yang saya alami di SD Negeri 3 Kuripan. Misalnya, banyak negara menerapkan struktur pendidikan dasar yang hampir sama seperti Indonesia, yaitu dimulai dari kelas-kelas awal, kemudian berlanjut ke jenjang menengah pertama. Format pembagian usia dan tahap belajar ini relatif serupa di berbagai negara. Selain itu, saya juga melihat adanya kesamaan arah kurikulum. Negara-negara kawasan ini cenderung bergerak menuju pembelajaran berbasis kompetensi dan penguatan keterampilan abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Pola ini juga kita temukan pada kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka yang sedang diterapkan di Indonesia. Kemudian, perhatian terhadap mutu guru menjadi kesamaan yang lain. Negara-negara tersebut menempatkan profesionalisme guru sebagai kunci keberhasilan pendidikan. Pelatihan, workshop, mentoring, serta pengembangan profesional dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini juga terasa di sekolah kami, meskipun pelaksanaannya tentu disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Namun, ketika masuk pada praktik sehari-hari di lapangan, saya masih menemukan adanya perbedaan yang cukup besar. Misalnya, beberapa negara memiliki kebijakan pusat yang sangat konsisten dan dukungan finansial yang kuat, sehingga implementasi kurikulum bisa dilakukan lebih merata. Sementara di sekolah saya, di SD Negeri 3 Kuripan, implementasi sering dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan beban administrasi yang cukup tinggi. Perbedaan lain terlihat pada penilaian. Negara-negara tertentu menggunakan asesmen formatif yang terstandar dan sangat fokus pada kompetensi. Di sekolah saya, kami masih terus berproses menuju penilaian otentik yang ideal. Jadi, secara garis besar, kerangka sistemnya sama, akan tetapi kualitas implementasinya dipengaruhi ketersediaan fasilitas, budaya sekolah, dan dukungan kebijakan. Dari artikel pengayaan sesi 8, saya mencatat beberapa hal penting yang menurut saya sangat relevan bagi pendidikan dasar. Yang pertama adalah pentingnya pendekatan komparatif dalam memahami kebijakan pendidikan. Dengan membandingkan sistem berbagai negara, kita bisa melihat pola-pola yang efektif dan menilai bagaimana kurikulum, struktur jenjang, dan sistem pelatihan guru saling mempengaruhi. Yang kedua, artikel menekankan peran kualitas guru sebagai faktor utama dalam keberhasilan pendidikan. Hampir semua negara yang berhasil menempatkan guru sebagai pusat pembaruan melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan, supervisi, dan sistem evaluasi yang jelas. Yang ketiga adalah peran konteks lokal. Artikel ini menjelaskan bahwa tidak semua kebijakan dari luar negeri dapat diterapkan langsung. Keberhasilan penerapan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan infrastruktur daerah. Dan yang terakhir, artikel ini menyoroti pentingnya asesmen beragam
yang mampu menggambarkan kompetensi siswa secara lebih komprehensif, bukan hanya berdasarkan tes tertulis. Setelah kita menonton tayangan video di sesi 8, saya merasa video pengayaan tersebut memberikan gambaran visual yang sangat jelas tentang bagaimana sistem pendidikan di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik dijalankan. Video ini membantu saya memahami konteks regional secara lebih mudah, terutama dalam melihat karakteristik kurikulum, budaya sekolah, dan profil siswa. Ketika dikuatkan dengan pembahasan dalam modul 6, saya juga melihat bahwa keduanya saling melengkapi. Video memberikan gambaran umum dan praktik nyata di lapangan, sementara pada modul 6 memberikan analisis komparatif yang lebih terstruktur. Dengan kata lain, video membantu memahami kenyataan di lapangan dan modul membantu memahami konsep di baliknya. Dari seluruh materi yang ada pada sesi 8, saya menemukan beberapa implikasi yang relevan bagi praktik di sekolah saya, yaitu di SD Negeri 3 Kuripan. Yang pertama, saya merasa penting untuk memperkuat budaya mentoring dan pendampingan antar guru di tingkat gugus. Dengan cara ini, praktik baik dapat dibagikan secara lebih merata. Kedua, kami dapat mulai mengadaptasi penilaian autentik sederhana seperti portofolio atau rubrik observasi yang sesuai dengan kondisi sekolah. Yang ketiga, kolaborasi antar sekolah perlu diperkuat, terutama dalam berbagi sumber belajar dan materi pelatihan untuk mengatasi keterbatasan fasilitas. Dan yang keempat, sangat penting untuk memasukkan konteks lokal dalam pembelajaran sehingga materi pelajaran dapat lebih dekat dengan pengalaman siswa dan lebih mudah dipahami. Demikian pemaparan saya mengenai hasil pembelajaran dan refleksi dari sesi 8. Seyogyanya, pendidikan dasar harus berubah total, baik dari cara mengajar, peran guru, kepemimpinan sekolah, hingga sistem manajemen, agar mampu mempersiapkan siswa di tengah kompetisi global dan tuntutan MIA. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat menjadi bahan diskusi bersama. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.